Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang dynamic trunk protocol. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang trunk dan akses, di mana akses itu menuju ke end device dan trunk itu menuju ke switch. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dynamic trunk protocol, yaitu kita akan mendapatkan mode baru yaitu dynamic auto dan dynamic desirable. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah tabel dari DTP. Nah, jika di sini misalkan dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka akan menjadi akses. Lalu, jika dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable akan menjadi trunk. Kemudian, jika dynamic auto bertemu dengan trunk, maka hasilnya akan menjadi trunk. Dan dynamic auto jika bertemu dengan akses, maka hasilnya akan menjadi akses. Contohnya, misalkan kita memiliki dua switch yang terhubung dengan kabel, yaitu switch 1 dan switch 2. Lalu kita konfigurasi pada switch 1 dengan modenya dynamic desirable dan switch 2 yaitu dynamic auto. Maka di sini hasilnya akan menjadi trunk. Nah, contoh yang lain misalkan kita konfigurasi switch 1 dengan trunk dan switch 2 mode akses. Maka hasilnya akan menjadi limited connectivity. Nah, dari tabel ini kita dapat kesimpulan bahwa dynamic auto itu berarti menunggu, dynamic desirable itu mengajak, lalu trunk memaksa, dan akses juga memaksa. Dari sini teman-teman sudah paham ya bahwa jika dynamic auto yang artinya menunggu dengan dynamic desirable mengajak akan menjadi trunk. Dan di sini misalkan switch 1 modenya yaitu dynamic auto jika bertemu dengan switch 2 dengan mode trunk akan hasilnya yaitu trunk. Yang artinya switch 2 ini memaksa switch 1 menjadi trunk. Pada video selanjutnya kita akan mencoba praktik DTP ya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba praktik DTP ya. Oke, langsung saja kita tambahkan di sini dua switch. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Nah, bisa dilihat di sini ininya masih berwarna oranye ya teman-teman. Nah, supaya cepat diaktifkannya, kita pencet saja tombol ini, fast forward. Nah, oke, di sini sudah hijau yang artinya sudah aktif ya teman-teman. Kemudian kita akan mengkonfigurasi masing-masing switch-nya untuk mode dynamic trunk protocol. Di switch 3 kita coba cek mode apa yang dipakai. Kita menuju ke LI. Lalu kita ketikkan show interface FA01 switch port. Nah, di sini administrative mode-nya yaitu dynamic auto dan operation mode-nya yaitu static access. Nah, teman-teman, administrative mode itu adalah konfigurasi yang kita lakukan di switch. Nah, sedangkan operational mode-nya itu artinya hasil dari konfigurasi yang kita lakukan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita cek juga di switch yang 4. Kita ketikkan show interface FA01 switch port. Di sini juga dynamic auto ya teman-teman, yang artinya switch 3 dan switch 4 menggunakan dynamic auto, yang berarti saling menunggu. Dan jadi ini menghasilkan akses. Nah, pada switch 4 ini kita akan coba mengganti mode dynamic desirable menjadi dynamic desirable. Kita langsung saja ke global configuration.
kita ketikkan interface FA01. Oke, kemudian kita ketikkan switch port mode dynamic desirable. Oke, kemudian kita ketik do show interface FA01 untuk mengeceknya. Do show interface FA01 switch port untuk mengeceknya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa switch 4 dan switch 4 ini modenya sudah terganti menjadi dynamic desirable ya teman-teman, yang artinya mengajak dynamic auto untuk terang. Nah, operational mode ini adalah mode yang dijalankan dalam mode terang. Oke, kita cek di switch 3. Kita ketikkan show interface FA01 switch port. Nah, di sini teman-teman operational modenya sudah berubah menjadi terang ya. Oke, kemudian kita akan mencoba ubah konfigurasi pada switch 3. Kita ke global configuration. Kita ketikkan interface FA01. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Setelah itu kita ketikkan lagi do show interface FA01 switch port untuk mengecek. Nah, di sini PC3 sudah mode terang ya teman-teman. Dan hasilnya menjadi terang juga. Kita cek di switch 4. Kita ketikkan do show interface FA01 switch port. Oke teman-teman, operational modenya sudah menjadi terang ya teman-teman, karena dynamic desirable jika dihubungkan dengan terang hasilnya menjadi terang. Pada video selanjutnya kita akan belajar tentang tag dan untag. Oke teman-teman, video kali ini kita akan belajar tentang tag dan untag. Oke, langsung saja kita masuk ke tab simulation. Kita coba kirimkan paket dari PC1 ke PC7. Nah, di sini PC1 akan mengirimkan paket ke switch. Kemudian switch akan membroadcast paket ke seluruh device yang terhubung. Nah, di sini bisa dilihat bahwa device yang menerima maka akan terlihat pada paket ARP-nya, yaitu .1Q. Inilah yang dinamakan dengan tag. Namun, device yang tidak menerima pada paket ARP ini tidak muncul .1Q. Nah, ini yang dinamakan untag ya teman-teman. Nah, jadi begitulah penjelasan singkat tentang tag dan untag. Pada video selanjutnya kita akan belajar tentang native VLAN. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang native VLAN ya. Oke, langsung saja. Pertama kita tambahkan dulu PC di ruang 1 dan ruang 2. Kemudian kita sambungkan dengan kabel. Nah, kita akan cek pada switch 1. Kita ke mode menu CLI, lalu kita ke mode privilege. Kemudian kita ketikkan show interface terang. Nah, di sini yang FA07 ini adalah interface yang terhubung dengan ruangan 2 dan memiliki native VLAN 1. Nah, native VLAN 1 ini merupakan native VLAN default ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan cek juga pada switch 2. Kita ke privilege. Kita ketikkan show interface terang. Nah, pada switch 2 ini memiliki dua interface, yaitu FA07 yang mengarah ke ruangan 1 dan FA08 yang mengarah ke ruangan 3. Nah, masing-masing dari keduanya ini memiliki native VLAN yaitu 1 atau default. Nah, jadi penjelasan singkat mengenai native VLAN ini yaitu misalkan kita mempunyai PC18 dan PC19 ini yang belum dikonfigurasi untuk masuk VLAN yang mana. Jadi kedua PC ini masuk ke VLAN 1 yang merupakan VLAN yang dimiliki oleh kedua switch tersebut.
Nah, jadi jika kedua PC tersebut mengirimkan paket, maka switch tidak akan menandai paket tersebut karena switch sudah memiliki VLAN 1 ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan mencoba mengkonfigurasi native VLAN. Kita masuk ke switch ruangan 1, kita ke menu CLI, mode global configuration. Kita masuk dulu ke interface yang mengarah ke switch ruangan kedua, yaitu interface FA07. Oke, kemudian kita ketikkan switch port trunk native VLAN. Nah, di sini misalkan kita menggunakan VLAN 20 ya teman-teman, kita ketikkan switch port trunk native VLAN 20. Oke, kemudian kita cek do show interface trunk. Nah, bisa dilihat pada FA07 ini sudah terganti native VLAN-nya menjadi 20 ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama pada switch ruangan kedua. Kita ke mode privilege, lalu ke global configuration. Kita masuk dulu ke interface yang terhubung ke ruangan 1, yaitu FA07. Kemudian kita ketikkan switch port trunk native VLAN 20. Kita cek do show interface trunk. Nah, di sini juga sudah terganti native VLAN-nya menjadi 20 ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke tab simulation terlebih dahulu. Kita coba mengirimkan paket dari PC 3 ke PC 9. Nah, di sini PC 3 mengirimkan paket ARP. Nah, dari sini mengirimkan dari PC ke switch, lalu switch membroadcast ke seluruh device yang terhubung. Nah, bisa dilihat di switch ruangan 2 ini sudah tidak di-tag atau ditandai ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah fungsi VLAN ya teman-teman, tidak perlu memakai tag. Nah, untuk mengembalikan VLAN-nya menjadi satu kembali, ini mudah sekali. Kita kembali dulu ke mode real time. Oke, kemudian kita masuk ke switch. Di sini kita exit dulu. Oke, kita masuk ke interface yang terhubung ke ruangan 1, yaitu FA07. Interface FA07. Kemudian kita ketikkan switch port trunk native VLAN 1. Oke, kita cek do show interface trunk. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwa FA07 ini native VLAN-nya sudah terganti kembali menjadi 1. Kemudian kita ganti juga pada switch di ruangan 1. Sini kita exit dulu. Dan kita ketikkan interface FA07. Kemudian kita ketik lagi switch port trunk native VLAN 1. Do show interface trunk. Nah, di sini juga native VLAN-nya sudah terganti kembali menjadi 1 ya teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman untuk konfigurasi native VLAN. Sampai jumpa di video selanjutnya.